sedikit akan lebih mudah. Dibutuhkan oleh bahan disinfektan. Langkah-langkahnya perlu, Pak. Enggak usah, nanti saya ada videonya. Baik, Pak. Selanjutnya ada isolasi, Pak. Oke, yang belum ada ya, berarti tadi etika batuk, kemudian penggunaan kursi roda, disinfeksi, terkait dengan isolasi, apa yang berbeda dari yang disampaikan oleh Gusti tadi? Sama sih, Pak. Sama? Iya, Pak. Yakin? Oke, ada lagi yang berbeda? Mas. Eh, Sasaran keselamatan pasien, Pak. Oke, silakan. Apa saja? Ayo sekaligus merefresh sasaran keselamatan pasien. Itu ada ruang lingkupnya kan, Pak. Ada Hmm, identifikasi pasien, oke, ada peningkatan komunikasi oke. efektif, ada peningkatan keamanan obat-obatan, Hmm, ada pembedahan yang benar, tepat lokasi, prosedur, dan pasien. Terus lanjut. pengurangan risiko infeksi, Hmm, lalu eh, pengurangan risiko cedera pasien jatuh. hmm, Identifikasi pasien merupakan prosedur konfirmasi identitas pasien, ketepatan identifikasi pasien untuk ketepatan identifikasi pasien agar tidak terjadi kesalahan dan agar sesuai identitas yang ada di dalam rekam medik. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya error atau kesalahan dalam mengidentifikasi pasien yaitu pertama, pasien dalam keadaan terbius atau tersedas. Yang kedua, mengalami dosorientasi atau tidak sadar. oke. Lalu? Bertukar tempat tidur, pindah kamar maupun lokasi di dalam rumah sakit. Hmm, Lalu terjadi dia fungsi sensoris, lupa identitas diri atau situasi lainnya. hmm. Sudah, Pak. Oke, sudah. Jadi tambahannya dari penugasan yang disampaikan oleh Gusti tadi ada terkait dengan etika batuk, kemudian penggunaan kursi roda, disinfeksi, terkait dengan isolasi dan sebagainya. Ya, itu adalah penugasan yang sudah dibuat oleh teman-teman. Jadi nanti habis ini kita akan masuk kepada sesi ceramah dari saya, dilanjutkan dengan kita diskusi. Ya, mohon keaktifan teman-teman, betul. Jika memang ada yang kurang dipahami, begitu, silakan untuk ditanyakan ya. Karena ini sesi untuk perkuliahan dengan kami untuk mata kuliah ini yang terakhir ya. Semoga nanti ke depan bisa bertemu kembali untuk mata kuliah yang lain, begitu, yang masih sesuai dengan rumpun kami. Ya, kami izin untuk share screen teman-teman ya. Nanti kita akan diskusikan bersama ya. Sebentar. Bahan tayangnya sudah tampak di layar teman-teman semuanya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik, kita akan membahas tentang praktika manajemen passion safety. Secara garis besar sudah dijelaskan atau dimasukkan ke dalam penugasan teman-teman ya. Tinggal kita berikan penekanan di beberapa tempat sehingga harapannya teman-teman bisa bertambah untuk pemahamannya sehingga betul-betul siap untuk mempraktekkan mensukseskan terkait dengan manajemen passion safety dimanapun nanti teman-teman akan memberikan asuhan ya. Jadi nanti ini untuk sesi kali ini ada perkuliahan terkait praktika manajemen passion safety dan beberapa latihan soal terkait dengan manajemen passion safety. Nah, setelah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini, diharapkan teman-teman mampu untuk melakukan praktik manajemen passion safety, ya. Mampu melakukan praktik manajemen passion safety. Di mana di dalamnya ada tadi cara melakukan desinfeksi, kemudian cara melakukan sterilisasi, mampu menggunakan dan melepas alat proteksi diri, memahami cara bekerja di ruang isolasi seperti apa, melakukan cara identifikasi pasien,
melakukan komunikasi yang efektif, memahami pengawasan pemberian obat high alert, memahami cara penentuan dan penandaan lokasi operasi, mampu melakukan cara pencegahan infeksi dan cara pencegahan risiko jatuh. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait sterilisasi dan disinfeksi, ya teman-teman. Kenapa kita harus tahu terkait dengan alur sterilisasi dan juga disinfeksi? Yang pertama adalah karena dalam bekerja, beberapa kita menggunakan peralatan yang memang dilakukan sterilisasi maupun disinfeksi. Ya, kita akrab dengan peralatan yang reuse atau digunakan kembali, di mana melalui proses sterilisasi dan disinfeksi. Sebagai contoh, misalkan ganti balut set, kita mau melakukan ganti balut. Nah, ganti balut setnya ini sudah disteril atau belum ya? Nah, kodenya apa ya kalau disteril ya? Misalkan, atau alat untuk menolong persalinan misalkan, atau kita kenal dengan partes set. Nah, walaupun kita tidak secara langsung bersinggungan dengan prosesi persalinan dan sebagainya, tapi ada perawat yang memang ditugaskan di unit kebidanan dan maternitas, obstetri dan juga ginekologi. Sehingga teman-teman harus tahu, oh ini alatnya sudah steril atau belum. Nah, kami akan tampilkan alur sterilisasi, nanti kita akan diskusikan bersama. Ini adalah alur sterilisasi yang ada di tempat kami. Silakan untuk dicermati. Ruangan di tempat kami untuk pusat sterilisasi dan juga disinfeksi, ya, CSSD kita menyebutnya. Di sini juga ada perawat yang bertugas di sini, ya. Namun teman-teman yang tidak memiliki kewenangan klinis, nah itu kita bisa tempatkan di sini untuk mengecek alat-alat yang dipergunakan. Ini teman-teman bisa diperhatikan terkait proses dekontaminasinya. Nah, ini tadi adalah proses pencuciannya, ya, untuk sterilisasi. Ini adalah cairan yang digunakan, kita pakai. Nah, ini pencuciannya, ya, kita disinfeksi terlebih dahulu. Kemudian ini adalah untuk BMKB atau bahan medis habis pakai, ya. Nah, ini untuk di setting, ya, di setting terlebih dahulu. Setting kits ini ada listnya teman-teman, ya, ada listnya. Misalkan ini adalah tracheostomy set. Tracheostomy itu yang digunakan untuk melubangi area trakea atau leher, ya. Nah, itu alatnya apa saja? Nanti teman-teman CSSD akan mengecek sebelum disteril, ya, mengecek ada catatannya begitu, misalkan isinya ada bengkok, ada kasa, ada gunting dan sebagainya, di packing terlebih dahulu.
dilakukan packing tadi, ditata, kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Setelah selesai melalui proses sterilisasi, ini adalah ruang penyimpanan alatnya sebelum didistribusikan ke ruangan-ruangan yang memang membutuhkannya. Sebentar, prosesnya gini terus. Sampai mana ya? Nah, itu tadi adalah proses untuk permintaan order melalui apa namanya ya, loket begitu, kemudian ditutup kembali, kemudian apa yang diminta disiapkan di sana. Ini untuk tahap sterilisasi alat atau bahan mediknya ya, melalui proses dekontaminasi untuk yang alat-alat yang reuse dan juga bahan medis habis pakai seperti kasa. Kemudian masuk ke setting packing, kemudian masuk ke sterilisasi. Dari proses sterilisasi ini nanti akan siap, nah, mau dia digunakan atau tidak. Masuk ke penyimpanan dan steril. Pemakaian APD bagi teman-teman yang bertugas di CSSD atau unit sterilisasi. Menggunakan topi, kemudian kacamata, penutup telinga, masker, apron, sarung tangan, dan juga sepatu. Listnya apa saja, nanti dicek isi kontainernya, isi apa namanya, bak instrumennya itu apa saja. Nah, ini pintu masuk instrumen kotor yang dari ruang-ruangan yang habis dipakai dari ruang rawat inap, ya, habis digunakan untuk ke pasien, ganti balut misalkan, atau apa namanya, saksen penghisapan lendir dan sebagainya, yang kotor-kotor yang sudah terpapar ke pasien, pintu masuknya sendiri, berbeda dengan pintu yang pengambilan alat tadi, ya.
digunakan di CSSD itu sudah ada kontaminasi, kadar kontaminasinya terkait dengan alat yang terpapar ke pasien. Apakah ini masuk ke kontaminasi ringan, kontaminasi sedang, dan kontaminasi berat. Kebetulan saya kemarin tidak sempat main ke CSSD ya, ada kategori-kategorinya sehingga bisa dikategorikan oleh teman-teman yang berdinas di sana. Oh, ini masih kategori kontaminasi ringan, jadi kita pakainya cairan enzimatik yang 5 ml dalam 1 liter direndam dalam sekian menit. Oh, ini masuknya ke kontaminasi berat, perendamannya sekian, dan seterusnya. Ini tadi yang proses disinfeksi di luar tadi ya, ini dicuci sendiri, atau kita sebut sebagai manual cleaning. Pencucian tadi kemudian dilanjutkan ke pengeringan, masuk ke dalam mesin pengering ya. Kalau yang tadi adalah manual washing atau manual cleaning, ini masuk ke auto washing ya, menggunakan mesin. Dikeluarkan, kemudian kita lanjut ke bahan medis habis pakai ya. Bahan medis habis pakai itu alat-alat atau bahan-bahan yang habis ketika digunakan ya. Ini ada pengiriman, mbaknya ini membawa tadi dari ruangan ya. Ini masuk ke setting package-nya yang tadi, yang alat-alat tadi yang sudah dicek apa saja, kemudian ada listnya sehingga membantu petugas. Nah, ini untuk penghisapan dekontaminasi tingkat tinggi. Alat-alat penghisapan dan sebagainya itu dilakukan DTT atau dekontaminasi tingkat tinggi. Ini ada label alat untuk DTT. Kemudian disusun dalam sebuah alat tadi ya. Ada panduan listnya, ini tromol, namanya tromol ya. Untuk ini siap untuk di steril. Melakukan packing ganti balut, masukkan ke plastik. Nah, ini ada kode-kodenya ya, pemberian label kadaluarsa, disterilkan kapan, kadaluarsanya kapan, kemudian di pack.
sterilisasi, teman-teman bisa dilihat tadi ya, yang awalnya mana tadi? Nah, ini kalau pakai bowl test pack-nya ya, berubah warnanya dari kuning menjadi hitam setelah dilakukan sterilisasi. Nah, ini juga berapa awalnya putih menjadi hitam ya, seperti kertas lakmus begitu. Nah, ini ada garisnya ya, ada garisnya. Ini setelah, ini sebelum ya. Ini sudah menggunakan kimia. Ini menggunakan ethylene dioxide. Selesai dilakukan, sterilisasi. Ini penyimpanan barang sterilnya ya, dan proses pendistribusian. Pendistribusian itu proses pengantaran, pengambilan ke ruangan-ruangan. Jadi ruangan tadi misalkan ruangan ICU tadi mengirimkan ganti balut kotor. Nah, itu bisa diambil kapan, jam berapa, diambilkan dari sini. Cocokkan tadi mengirim apa? Oh, mengirim ganti balut misalkan. Ini diambilkan, kemudian dicocokkan tanda tangan ya. Tadi ngirim apa, sekarang dikembalikan apa melalui lorong atau loket ini lagi. Selesai, sudah siap untuk didistribusikan kembali ke ruangan. Ada yang perlu didiskusikan teman-teman terkait dengan alur sterilisasi? Ada, itu kami ambilkan dari ruangan di CSSD di rumah sakit kami. Harapannya menambah pemahaman kemarin teman-teman terkait dengan bagaimana sterilisasi. Ditunjang lagi dengan ya, proses sterilisasi.
tadi ya, hampir sama dengan tadi prosesnya. Ini teman-teman bisa cermati. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan sterilisasi. Teman-teman, adakah yang perlu didiskusikan? Silakan, kami coba tampilkan ya bagaimana proses pendistribusian barang-barang sterilisasi yang disterilkan, yang awalnya awalnya steril gitu kan, digunakan ke pasien menjadi tidak steril, kemudian disterilkan, kemudian dikembalikan lagi ke ruangan untuk siap digunakan kepada pasien selanjutnya atau yang lain. Ada yang perlu didiskusikan, teman-teman? Silakan. Bisa kita lanjutkan ke yang kedua, bisa? Atau ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ada? Baik, kalau belum, kami lanjutkan ke alat proteksi diri, ya. Jadi sudah disampaikan ada masker dan sebagainya. Ini kita coba tampilkan. Prosedur pembersihan tumpahan cairan. Yang pertama kita sampaikan terkait dengan proteksi adalah teman-teman nanti juga akan akrab dengan yang namanya B3, bahan berbahaya dan beracun, ya. Di mana kalau kita menemukan ya kita bisa laporkan ke housekeeping atau kita juga lakukan tata laksana sendiri karena setiap petugas kesehatan yang ada di tempat kami sudah terlatih atau tersertifikasi untuk B3 ya. Ini contohnya. Jika ada tumpahan apa yang harus dilakukan? Dan tubuh pasien infeksius. Langkah pertama yang kita lakukan, buka tutup spill kit. Oke, di setiap ruangan di rumah sakit kami ada yang namanya spill kit ya. Spill kit yang seperti yang ada di gambar atau di layar. Di situ nanti terdiri dari beberapa alat-alat dan juga ada listnya dan juga ada pelaporannya ya. Lalu kita pasang tanda pembatas tumpahan. Kemudian kita pakai APD secara berurutan. Nah, perhatikan cara-cara menggunakan APD urutannya, pakai gaun Kemudian terlebih kita dahulu. pakai masker, Google, dan sarung tangan. Gaun, kemudian masker ya. Google sudah terpasang. Kemudian sarung tangan. Jika tumpahan cairan infeksius sudah kering, kita menggunakan cairan natrium hipoklorit 0,5%. Oke, jika tumpahannya berupa cairan infeksius dan sudah kering, maka yang kita gunakan untuk membersihkan adalah cairan natrium hipoklorit, ya, cairan karena bahan yang infeksiusnya berupa sesuatu yang sudah kering, jadi kita membersihkannya menggunakan cairan. Oke, lanjut. Jika tumpahan cairan infeksius masih basah, kita menggunakan serbuk natrium hipoklorit 0,5% dan diamkan selama 2 menit. Tapi kalau cairannya, tumpahannya berupa sesuatu yang cair, maka kita menggunakan serbuk. Nah, yang kita gunakan serbuk. Jadi, kalau tumpahannya adalah sesuatu infeksius yang berupa cairan yang mengering, sudah kering, kita pakainya, pembersihannya pakai cairan. Tapi kalau masih basah, kita menggunakan serbuk. Dan diamkan selama 2 menit. Dan diamkan selama 2 menit. Cara memberikan bubuk,
cara pemberiannya diperhatikan teman-teman dari pinggir ke tengah. Lalu kita ambil underpad. Setelah ditaburkan, diamkan 2 menit ya, kemudian diberikan Biarkan underpad sampai agar besar. menyerap ya, menyerap dan tinggal dibersihkan. Ini kita menggunakan underpad. Teman-teman bisa diperhatikan tadi cara mengambil underpadnya menggunakan pinset besar, kemudian dibersihkan dari luar ke dalam ya, kemudian dimasukkan ke plastik warna kuning atau plastik infeksius. Lalu kita ambil air aqua atau untuk kran, membilasnya. kita tuangkan. Ya, kita gunakan air aqua begitu. Dan Dengan ditutup underpad lagi kembali dengan air ya, teman-teman bisa yang diperhatikan. kedua. Lalu kita Nah, ambil lagi diambil dengan dengan pinset dari pinset. bagian luar ke bagian dalam, putar, kemudian dimasukkan ke sampah plastik infeksi. Jangan lupa untuk di tali bisa disediakan tali. Untuk pinset, kita masukkan ke plastik kuning tersendiri. Plastik pinsetnya dimasukkan ke plastik kuning tersendiri yang nantinya akan dikirim ke CSSD tadi ya, untuk disterilkan tadi ya. Kita mulai dari handscoon dulu. Cara melepas APD berkebalikan dengan cara memasangnya ya, yang waktu itu sudah kita sampaikan ya. Kalau tadi handscoon terakhir, berarti ini handscoon yang pertama untuk dilepas, karena kita harus memegang barang-barang pasien. Kita masukkan kantong plastik kuning. Yang kedua, kacamata. Kita kembalikan ke kotak spill kit. Yang ketiga, masker. Kita lepas baju. Lepas baju atau gaunnya. Kita masukkan kantong plastik kuning. Oke, yang putih kuning jangan lupa ditutup dan ditali. Kemudian kita rapikan. Kita kembalikan spill kit ke tempatnya. Kita masukkan plastik kuning. Kecuali pinsetnya kita sendirikan. Lalu kita pel bekas tumpahan tadi menggunakan air bersih. Setelah itu cuci tangan. Oke, dilanjutkan dengan 6 langkah di sana. Nah, berkaitan dengan APD, memang kita sampaikan terkait dengan B3 sekalian ya, untuk membekali teman-teman jika ada tumpahan itu harus ngapain begitu. Di B3 ini termasuk kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit kami, sehingga semuanya terpapar. Oh, kalau ada tumpahannya infeksius cair dibagaimanakan, kalau tumpahannya infeksius yang sudah
kering harus seperti apakan ya. Sekaligus karena subpokok bahasanya tadi terkait dengan APD, teman-teman bisa lihat ya, yang dipakai dulu adalah yang dikeluarkan terakhir, belakangan. Yang dipakai belakangan adalah yang dilepas pertama. Nah, kebalikannya demikian, itu untuk alat pelindung diri. Sampai di sini dulu teman-teman, adakah yang perlu didiskusikan? Silakan, ada pertanyaan. Sudah 2 subpokok bahasan, yaitu terkait dengan sterilisasi, disinfeksi, serta alat pelindung diri. Ada pertanyaan? Silakan, yang mau didiskusikan. Ada, teman-teman? Belum? Bisa dilanjutkan? Oke, baik, kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu, atau yang ketiga ya, karena sterilisasi dan disinfeksi kita jadikan satu, adalah terkait dengan ruang isolasi. Ruang isolasi ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada isolasi tekanan negatif dan ada isolasi tekanan positif. Yang isolasi tekanan negatif adalah untuk pasien-pasien dengan airborne disease. Itu kita tempatkan di isolasi tekanan negatif. Namun isolasi tekanan positif itu ditempatkan untuk ya pasien-pasien dengan imunokompromis yang imunnya tekanannya ya. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah isolasi tekanan negatif. Kita perhatikan dulu. Salam sehat. Saya Ditya Nugroho. Kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi tata laksana imunokompromis pada pasien yang menjalani program isolasi tekanan positif, di mana beliau merawat pasien dengan cangkok sumsum tulang. Nah, dikhawatirkan terjadi penurunan kondisi imun sehingga ditempatkan di isolasi tekanan positif agar kondisinya tidak turun. Cangkok sumsum tulang. Sahabat sehat, program cangkok sumsum tulang merupakan salah satu layanan unggulan di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Program cangkok sumsum tulang merupakan prosedur di mana sumsum tulang yang rusak digantikan dengan sumsum tulang yang sehat. Sumsum tulang yang rusak dapat disebabkan oleh dosis tinggi kemoterapi atau terapi radiasi. Selain itu, cangkok sumsum tulang juga berguna untuk mengganti sel-sel darah yang rusak karena kanker. Selama menjalani program cangkok sumsum tulang, pasien akan dirawat di ruang isolasi bertekanan positif. Isolasi diperlukan untuk meminimalkan resiko infeksi pada penderita yang mengalami penekanan sistem. Isolasi tekanan positif itu diperlukan untuk meminimalkan resiko infeksi karena penekanan sistem kekebalan tubuh. Jadi biar pasiennya itu nggak tambah sakit gitu, karena sistem kekebalan tubuhnya dalam kondisi yang rendah. Sehingga kita taruh di tekanan positif untuk meminimalkan resiko infeksi, untuk meminimalkan terserang penyakit lainnya. Ya. Kekebalan tubuh atau imunokompromis berat selama proses cangkok sumsum tulang. Untuk meminimalkan risiko infeksi pada penderita, perlunya tata laksana edukasi imunokompromis, yaitu edukasi pada petugas dan penunggu pasien, meliputi dan pemakaian APD, tangan yang benar, dan penggunaan APD di ruang isolasi. Berikut ini adalah tata laksana edukasi imunokompromis meliputi cuci tangan dan penggunaan APD di ruang isolasi bertekanan positif. Dengan mencuci tangan, kita dapat mencegah penularan infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Cuci tangan ada 2 cara. 1. Cuci tangan berbasis alkohol atau hand rub. 2. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand wash. Untuk petugas, cuci tangan menggunakan 5 momen. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Untuk menunggu pasien, cuci tangan dilakukan ketika keluar dan masuk rumah sakit, sebelum dan sesudah menyentuh pasien, sebelum dan sesudah makan, setelah keluar dari kamar mandi, setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien, tolong dilepaskan.
Sebelum cuci tangan, lepaskan semua perhiasan di tangan, termasuk jam tangan. Pastikan kuku tidak boleh panjang. Cuci tangan berbasis alkohol dilakukan selama 20 hingga 30 detik. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dilakukan selama 40 hingga 60 detik. 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. 1. Membasahi tangan menggunakan alkohol atau dengan air mengalir dan sabun secukupnya. Ratakan ke telapak tangan. 2. Bersihkan punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari. 4. Menggosok sisi dalam jari-jari kedua tangan dengan jari-jari pada posisi saling menggenggam. 5. Menggosok gerakan berputar ibu jari secara bergantian. 6. Menggosok ujung jari-jari kedua tangan pada telapak tangan dengan gerakan memutar. Setelah cuci tangan dengan alkohol, biarkan tangan mengerai dengan sendirinya. Jika menggunakan sabun dan air mengalir, setelah mencuci tangan bilas sabun di bawah air mengalir. Kibaskan kedua tangan di wastafel untuk mengurangi volume air. Keringkan kedua tangan dengan tisu sekali pakai. Gunakan tisu untuk Ini menutup bisa tangan. diperhatikan juga penggunaan Buang APD tisu di tempat sampah petugas yang medis. berdinas di ruang Cara isolasi menggunakan tekanan APD di ruang isolasi bertekanan positif. Setelah melakukan cuci tangan, kemudian langkah selanjutnya adalah mengenakan APD. APD yang dipakai adalah masker, apron atau baju steril, penutup kepala, pelindung kaki, sarung tangan jika diperlukan. Cara melepas APD yang benar. Lepas APD dengan prinsip tidak menyentuh sisi bagian luar. Kemudian lipat bagian dalam menjadi bagian luar. itu untuk yang isolasi tekanan positif. Selanjutnya yang untuk yang isolasi tekanan negatif lebih kurang hampir sama, cuman lokasinya saja yang satu adalah tekanan positif, yang satu adalah tekanan negatif. Nanti dicermati bersama-sama, kita perbaiki, mudah-mudahan ini menjadi satu role model yang betul-betul bisa digunakan oleh Bapak Kepala Dinas baik provinsi maupun dinas untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dengan kesiapsiagaan kita para stakeholder pemangku kepentingan di bidang kesehatan, terutama di bidang semoga masyarakat lebih tenang. Jadi dengan usaha Ini simulasi saat ada suspek corona dari bandara dulu simulasi waktu COVID ya. Ruang isolasi dengan akses yang sudah disediakan. Yang lain jangan banyak, Alat-alatnya hampir sama, namun masker yang digunakan adalah kita menggunakan masker N95, apron tetap digunakan, handscope tetap digunakan, tool tetap digunakan. Sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan di isolasi, penggunaan alat pelindung diri dan tata cara melakukan perawatan di ruang isolasi? Ada? Silakan. Belum? Baik, kalau belum,
Kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu identifikasi pasien. Ibu, ini dari pemeriksaan, Ibu ada anemia, hadinya sangat rendah, kemudian gula darahnya sangat tinggi. Jadi Ibu ini ada indikasi untuk mondok, gitu ya Bu ya. Nanti selanjutnya akan dibantu oleh Mbak perawat, Mbak Yayu ya. Bu Yayu, ini tadi ada yang pasien mondok namanya Bu Sudia, usianya 65, tanggal lahir tanggal 1 bulan Agustus 47. Nah, ini penyampaian nomor desa double check atau identitas dari pasiennya. 65129673. Ya, sudah benar ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Yayu Wijayanti. Saya perawat poligeriatri Bu. Dari dokternya, Ibu ada indikasi mondok ya. Nah, sebelum mondok, Ibu akan dipasang gelang identitas sesuai ketentuan keselamatan pasien di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Gelang ini akan selalu ditanyakan perawat di ruangan nanti sebelum melakukan tindakan apapun. Sebelumnya saya akan menanyakan kembali, nama Ibu siapa nggih? Ibu Sudia. Umurnya pinten Bu? 65. Tanggal lahirnya? 1 Agustus 47. Sudah sesuai nggih Bu dengan gelangnya nggih? Ya. Akan saya pasang nggih Bu gelang ini. Nah, ini adalah identifikasi awal ya. Sebelum dipasang, dipastikan sesuai dengan nama, nomor rekam medis ya. Yang sekarang yang terbaru ini video lama, perawat masih mengkonfirmasi tanggal lahir. Boleh. Kan kemarin kita sudah sampaikan ya, dari 4 pengenal ada nama, nomor NIK, kemudian rekam medis dan juga tanggal lahir. Boleh digunakan 2 saja cukup. Itu yang berdasarkan standar akreditasi yang baru. Apa tolong Mbak ini Mbak gelangnya? Ini sebagai legal aspek perawat. Nanti kalau misalnya perawat di ruangan mau melakukan sesuatu, biar tidak keliru dengan pasien yang lain Bu. Biar benar dalam melakukan semua tindakan sesuai ketentuan keselamatan pasien di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Untuk keselamatan pasien ya Bu? Iya. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan Ibu? Disampaikan oleh perawat. Nanti kalau di ruangan tugas kesehatan mau apapun harus dipastikan melakukan konfirmasi ya, mau mengambil darah, memasukkan obat dan sebagainya, melihat gelang identitas pasien. Sembuh ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini ada pasien dari poligeriatri dengan DM dan anemia. Pasien dokter Aweti ya Mbak. HB-nya 8 ya Mbak. Gulanya 500 per bulan. Ini sudah saya pasang gelang ya Mbak. Namanya Ibu Sudia, umurnya 65 tahun, tanggal lahirnya 1 Agustus 97. Dari poli belum dapat obat apa-apa Mbak. Foto sudah, mari saya antar ke kamar. Ini kamarnya ya Mbak. Ibu kamarnya ke sini ya, kalau nomor 14. Selamat pagi Ibu. Ibu, ini mondok di kamar nomor 14 ya. Sebelumnya saya ingin mengecek gelang identitas Ibu J. Tolong Ibu sebutkan namanya siapa? Sudia. Umurnya Ibu? 65. Untuk tanggal lahirnya? 1 Agustus 47. Jadi udah cocok nih Bu sama gelangnya ya. Ya, Ini gelang ini sebagai identitas Ibu kalau kita sebagai perawat dalam melakukan tindakan keperawatan Ibu. Ini sementara Ibu istirahat dulu di sini. Saya akan mengorientasikan ruangan ya Bu. Ini bel. Bel ini untuk kalau Ibu membutuhkan sesuatu sama perawat. Terkait dengan identifikasi pasien ya, kita bisa cek begitu dari awal masuk, nama, nomor rekam medis, NIK, kemudian umur yang saat ini terbaru demikian ya. Kemarin waktu di pertemuan sebelumnya teman-teman bisa melakukan identifikasi pasien menggunakan 2 tanda saja dari 4 yang sudah disebutkan tadi. Gitu untuk identifikasi pasien, Bapak Ibu, teman-teman.
Ada yang perlu didiskusikan? Silahkan. Ada? Belum? Kita sudah sampaikan terkait dengan sterilisasi dan disinfeksi. Kemudian tadi ada alat pelindung diri, kemudian di ruang isolasi bagaimana, kemudian identifikasi pasien. Untuk yang selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Ini kemarin saya mencari belum ketemu, kemudian dikirimi teman ya dari rumah sakitnya di RSUD Provinsi NTB, bisa dijadikan untuk referensi ya, komunikasi yang efektif menggunakan SBAR dan TBK yang kemarin kita bahas ya, situation-nya bagaimana, background-nya bagaimana, dan seterusnya. Bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthy People. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara komunikasi SBAR. Komunikasi SBAR adalah komunikasi yang dilakukan antar PPA secara efektif dan efisien. Komunikasi SBAR bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasien dan mengenai perubahan pasien yang terjadi pada saat ini. Langkah-langkah komunikasi SBAR adalah S adalah situation, B adalah background, A adalah assessment, R adalah recommendation. Untuk selanjutnya kita akan melihat video penerapan komunikasi SBAR antar DPJP dengan PPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang Pak Dokter. Ya, halo. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu Pak Dokter. Saya perawat Nova dari ruang High Care Unit RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dok. Izin melaporkan pasien atas nama Nyonya S, Pak Dokter. Oke, silakan. Pasien saat ini kondisinya apatis gelisah dengan DCS E-nya 4, verbal 3, motorik 5. Vital sign saat ini tekanan darah 90/52 mm air raksa. MAP 65, nadi 120 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, SpO2 96% dengan terpasang O2 NRBM 12 LPM, Dok. Akral pasien dingin, produksi drain dalam 3 jam post-op, sejak masuk ruangan sebanyak 500 cc, urin 100 cc pekat Pak Dokter, dan HB terakhir pre-op tanggal 9 bulan 9 2022, HB 12 mg per DL, albumin pre-op 3. Saat ini pasiennya terpasang asering, Dok. Infusnya drip-fentanyl 20 TPM. Terapi yang sudah masuk asam tranexamat 500 mg per 8 jam intravena. Mohon maaf Pak Dokter, diagnosa medisnya pasien CA endometrium post histerektomi hari ke-0. Tindakan yang kami sudah lakukan memberikan posisi pasien semipolar dan memberikan oksigen NRBM 12 liter Pak Dokter. Dari hasil asesmen saya, pasien mengalami shock hipovolemik, Dok. Apakah bisa diberikan loading cairan Pak Dokter ekstra? Dan pemeriksaan lab yang 6 jam post-op kami majukan saat ini. Oke. Sementara dari saya berikan loading cairan ekstra RL 500 cc, kemudian berikan injeksi asam tranexamat 1 vial intravena, kemudian injeksi Vitka 1 vial intravena juga. Kemudian nanti diawasi ke vital sign-nya, dicek kembali apabila tidak ada perubahan. Kemudian berikan norepinefrin dari dosis 0,05 mikrogram per kgbb per jam. Kemudian untuk hasil labnya bisa diulang kembali sekarang. Kemudian nanti diobservasi kembali vital sign, perdarahan, dan produksi urinnya. Kemudian tolong dilaporkan bila ada hasil. Dok, izin saya konfirmasi kembali Pak Dokter. Berikan ekstra cairan loading RL 500 cc, kemudian ekstra asam tranexamat 1 vial intravena, Vitka 1 ampul ekstravena, cek vital sign ulang setelah loading cairan, pasang non-epinephrine mulai dosis 0,05 mg per kilogram berat badan per jam bila vital sign tidak ada perubahan setelah post loading cairan. Selanjutnya cek lengkap
lab lengkap dan lapor bila ada hasil, observasi perdarahan dan produksi urin, serta vital sign, Dok. Apakah benar, Dok? Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ya, mohon maaf mengganggu, Dok. Nggih, terima kasih. Selamat siang. Oke, itu tadi ya ilustrasi dari SBAR, diinformasikan oleh perawatnya kondisi pasien saat ini, diagnosanya, hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat apa, kemudian advice dari dokter apa. Jangan lupa dituliskannya dalam format SBAR, namun untuk legalitasnya harus ada TBK, tulis, baca, dan konfirmasi. Kita tuliskan, kita bacakan ulang, dan kita konfirmasi tadi. Sudah, Dok? Betul seperti itu aja ya, Dok? Oh iya, seperti itu. Ya, itu untuk komunikasi efektif. Tolong diingat, metode yang digunakan ada SBAR dan juga ada TBK. Selanjutnya adalah pengawasan pemberian obat High Alert. Nah, ini contoh dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Milano, teman-teman bisa perhatikan. Pertama, ada yang mengantar resep ke apotek, ya. Setelah ada yang mengantar ke apotek, tugas mengecek, oh obatnya ini High Alert sudah sesuai atau belum untuk peresepannya. Obat dulu ke komputer sesuai resep dan mencetak etiketnya. Mencocokkan etiket yang sudah dicetak tadi, hasil entrian petugas sebelumnya, dengan resep yang diterima oleh petugas di awal tadi, di loket. Nah, obat untuk High Alert itu penyimpanannya terpisah dengan obat yang lain. Ada logonya itu, ada seperti pagar gitu ya, pinggirannya itu dikasih warna merah, itu kode untuk High Alert. Kemudian pintunya itu berlapis pintunya ya. Nah, ini ada lapisannya lagi. Ada kuncinya,
tadi dibawa ke petugas yang di depan tadi. Ya. Silakan double check. Ibu Sri Anggra ini obatnya ada 2 yang fake alert ya, betidinnya ada 2, ini 2, fentanilnya 1 ya. Ibu Sri Anggra ini ya kak, betidinnya ada 2, fentanilnya ada 1. Ya, coba ya. Silakan tanda tangan di sini. Tanda tangan. Ada juga teman-teman yang form serah terima itu ada seperti itu. Ini jelas ada bukti bahwa telah dilakukan double check antara petugas farmasi dan juga petugas ruangan. Nanti saat pemberian juga harus dilakukan double check antara 2 perawat. Nah, jadi double checknya dilakukan antara petugas farmasi dengan perawat, kemudian dilakukan lagi antar perawat saat sebelum diberikan. Itu untuk high alert. Kemudian penentuan dan penandaan lokasi operasi. Safety surgery merupakan salah satu standar keselamatan pasien. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan kemarin dan hasil dari foto, Bapak itu mengalami patah tulang pada tulang di daerah lutut. Dan ini tulangnya remuk, ya, sendinya juga tidak beraturan. Ya. Untuk ini lebih baik kita tindakan operasi agar informasi yang penting berkaitan dengan tindakan ini. Apakah Bapak siap? Siap. Ditanyakan kesiapan dari. Ya. Jadi dasar diagnosisnya kita sudah melakukan foto, itu ada kembali seperti semula. Ya. Tentang risiko, karena operasi itu juga mengandung risiko. Dijelaskan oleh dokternya. Ya. Salah satunya poin-poinnya tadi info konsen ya tentunya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tujuan atau penolakan apakah setelah dioperasi nanti bisa kembali seperti semula nggak? Insya Allah bisa, karena kasus ini cukup sering dan hasilnya yang dilakukan di rumah sakit ini cukup baik. Saya akan mengecek tempat lokasinya, ya. Marking namanya. Ini yang sudah tambahnya. Kemarin berikan lingkaran di sana. Setelah saya beri tanda seperti ini, saya mengulangi lagi. Ada hal yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Oke. Kalau tidak ada, nanti setelah ini akan ada dokter anestesi yang akan memeriksa Bapak untuk mempersiapkan pembiusannya. Ya. Oke. Nah, jadi sebelum pasien menjalani operasi, ada 2 dokter yang melakukan edukasi dan penandatanganan inform consent. Inform consent adalah persetujuan atau penolakan tindakan. Yang pertama adalah dokter operator. Dokter operator itu adalah dokter yang akan melakukan operasinya. Misalkan tadi bapaknya ada patah tulang, berarti dokter spesialis ortopedi. Atau misalkan nanti berhubungan dengan operasi ginekologi, dokter spesialis obstin atau spesialis bedah. Kalau mata, spesialis mata, dan seterusnya. Selain itu, ada dokter anestesi yang akan memberikan obat anestesinya, yang akan memandu jalannya pembiusan di kamar operasi pasien tersebut saat menjalani operasi. Ini yang kemarin kita sudah tuangkan ke dalam bentuk RME ya, rekam medis elektronik seperti pada bahan tayang saya sebelumnya. Ini yang bentuk hardnya yang sebelum kita tuang ke dalam RME ya. Ini sudah masuk ke ruang bedah. Nah, di ruang bedah ini kemarin ada prosedur sign in, sign out, dan juga ya, hari ini ada pasien yang bernama yang untuk kamar bedahnya ya. Ini adalah proses sign in ya teman-teman. Sekarang Bapak bisa menyebutkan nama Bapak dan umur Bapak.
Sunarnoto 41 tahun. Iya. Yang sakit sebelah mana? Bapak, apa ini benar tanda tangan Bapak? Benar. Untuk Dokter Sofian, mesin dan obat anestesi sudah dicek lengkap, Dok? Sudah lengkap. Pulse oximeter sudah terpasang dan berfungsi dengan baik, Dok? Ya, pulse oximeter sudah terpasang dan berfungsi. Ya, ini melakukan konfirmasi ke riwayat alergi anestesinya, perawatnya. Dok, adakah kesulitan bernapas atau resiko aspirasi untuk pasien ini? Tidak ada. Adakah resiko kehilangan darah lebih dari 500 ml, Dok? Tidak ada. Sebelum operasi dimulai, kita time out dulu ya, Dok. Pasien atas nama Tuan Sunarnoto. Nah, ini adalah proses time out yang didengarkan oleh seluruh orang SDM tenaga kesehatan yang ikut ke ruang operasi. Dibacakan nama, nomor CM, diagnosa, bagian mana yang akan dioperasi, dan seterusnya. Bisa diperhatikan. Diagnosa fraktur tibia dextra plateus Schnitzler tipe 5 tertutup non komunikan. Rencana operasi ORIF dengan siam. Lokasi insisi di proximal cruris dextra. Sebelum operasi dimulai, silahkan tim memperkenalkan diri. Saya Dr. Agus Priambodo sebagai operator. Sofian Arahaf, anestesi. Instrumen Pusporini. Dr. SD asisten 1. Saya Dr. Ferdi asisten 2. Saya Herawati sebagai circulating nurse. Profilak antibiotik sudah diberikan, Dok? Sudah. Yang memberikan di IPS atau di ruangan, Dok? Di ruangan. Ya. Untuk Dokter Agus, adakah kemungkinan timbul kesulitan dalam operasi ini, Dok? Semoga tidak, sudah kita antisipasi. Oke, itu untuk prosedur time out. Yang sign out-nya kebetulan tidak terekam. Nanti sign out-nya itu sebelum meninggalkan ruang operasi, dilakukan pengecekan, jangan sampai ada barang-barang tertinggal di tubuh pasien, semuanya sudah kembali, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pencegahan infeksi, ya teman-teman. Ini adalah proses cuci tangan dengan hand rub, ya. Nanti prosedurnya sama dengan seperti yang waktu tadi video di isolasi tekanan positif, ya, bisa menggunakan hand rub maupun bisa menggunakan hand wash, ya. Untuk hand rub teman-teman kemarin sudah terpapar waktu di 20-30 detik, sedangkan hand wash di 40-60 detik. Kemudian untuk pencegahan resiko jatuh, ya teman-teman bisa perhatikan, ini yang belum ada. Pencegahan resiko jatuh merupakan hal yang penting dilakukan selama pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit dan merupakan sasaran keselamatan pasien. Pencegahan resiko jatuh memiliki tujuan agar tidak terjadi kejadian jatuh sehingga tidak mengakibatkan cedera pada pasien. Pencegahan resiko jatuh yang dapat dilakukan keluarga ketika berada di rumah sakit. Bapak atau Ibu akan diberikan pin kuning bertuliskan fall risk atau risiko jatuh. Saat pengkajian risiko jatuh dan ketika sudah tegak pasien tersebut mengalami risiko jatuh, maka akan diberikan pin kuning bertuliskan fall risk. Pada gelang identitas yang menandakan bahwa memiliki risiko jatuh sedang atau risiko jatuh tinggi. Penanda risiko jatuh juga akan ditempelkan pada pintu depan setiap kamar atau tempat tidur pasien.
Bapak atau Ibu dapat memastikan pengaman tempat itu terpasang dengan baik, yaitu dengan cara menaikkannya. Bapak atau Ibu dapat mendampingi pasien ketika memerlukan bantuan atau ketika pasien akan ke kamar mandi. Apabila Bapak atau Ibu berada di kamar mandi memerlukan bantuan perawat, Bapak dan Ibu dapat memencet atau menarik bel yang terdapat di dalam kamar mandi di setiap kamar. Bapak atau Ibu dapat mengubah tempat tidur pada posisi yang rendah ketika pasien akan turun dari tempat tidur. Pencegahan resiko jatuh ketika di rumah apabila masih terdapat beberapa alat bantu yang digunakan. Bapak atau Ibu dapat bersama pasien ketika melakukan aktivitas saat di rumah seperti ke kamar mandi. Apabila Bapak atau Ibu merasa lemas atau lemah, usahakan Bapak atau Ibu dapat beristirahat total di tempat tidur, membantu melakukan aktivitas sehari-hari, dan menghubungi pelayanan kesehatan terdekat. Oke, itu untuk pengkajian resiko jatuh ya, teman-teman. Diingat kemarin waktu kita bahan tayang yang terkait konsep patient safety atau konsep sasaran keselamatan pasien, di sana ada perbedaan terkait dengan tool ya, perbedaan terkait dengan tool pengkajian risiko jatuh. Kalau dewasa menggunakan Morspol, anak menggunakan Humpty Dumpty, di poliklinik menggunakan observasi, kemudian kalau pasien psikiatri menggunakan Edmondson ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi klinis pasiennya, usia, kemudian jika memang resiko jatuh diberikan pin kuning pada gelang, diberikan label kuning pada tempat tidur, pada rekam medis pasien, sehingga menunjuk semua tahu bahwa ini pasiennya resiko terjadi jatuh. Demikian untuk materi praktika manajemen keselamatan pasien, yang intinya adalah teman-teman besok akan berproses di pelayanan, di mana harus bisa mampu menerapkan terkait dengan sistem keselamatan pasien. Ya, sistem keselamatan pasien yang dapat terlaksana dengan baik itu mengurangi risiko, mencegah terjadinya akibat proses pelayanan pasien, serta tidak terulangnya insiden keselamatan pasien melalui penciptaan budaya keselamatan pasien. Itu untuk bahan tayang pada pagi hari ini. Adakah yang perlu didiskusikan, teman-teman? Silahkan. Ada? Oke, kalau belum ada sedikit kuis. Bentar, mana ya tadi ya? Oke, bisa dibaca untuk nomor 1. Yuk. Merupakan safety pasien resiko jatuh A, B, C, D. B, Pak. Nurse call di tempat tidur pasien, kecuali C, Pak. C ya, mendokumentasikan dalam rekam medis komunikasi via telepon. Itu kan masuknya apa yang C itu? Sasaran keselamatan pasien yang apa yang C? Komunikasi efektif. Oke. Nah, SBAR, maksudnya komunikasi efektif. Sip. Nomor 2, peran perawat dalam mengurangi infeksi nosokomial, yaitu apa? Memperhatikan dosis obat yang diberikan. Pak, D, mencuci tangan sebelum nurse sudah melakukan tindakan. Oke, ya. Berarti yang D, delta ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah. Diperhatikan pertanyaannya, betul, mengurangi infeksi nosokomia.
tindakan yang benar mengenai tepat prosedur, tepat lokasi, dan tepat pasien adalah Memberi tanda yang akan dilakukan. apa? Ayo. Memberi tanda yang Memberikan tanda yang akan dilakukan tindakan. Memberikan tanda A, B, C berarti C, Pak. C. Oke, sip, bisa dipahami ya teman-teman terkait dengan apa namanya konsep patient safety. Intinya di sana teman-teman ada sasaran keselamatan pasiennya, mohon untuk dipelajari, dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya? Terkait dengan penerapannya yang seperti apa, sehingga teman-teman paham apa saja terkait dengan konsep sasaran keselamatan pasien. Kemudian kemarin sudah kita bahas semua terkait dengan apa mikrobiologi, parasitologi, sasaran keselamatan pasien, penerapannya, nursing health, dan sebagainya bisa untuk dipelajari dan untuk dipraktekkan dengan baik. Jangan sampai kita yang menjadikan atau menjadi penyebab keselamatan pasien ini terancam atau terjadinya insiden keselamatan pasien. Begitu dari kami. Ada yang perlu didiskusikan? Teman-teman silakan. Ada? Ada pertanyaan? Silakan. Yuk, ini adalah apa namanya? Sesi atau pertemuan kita yang terakhir untuk mata kuliah kali ini. Rara, enggak usah seperti itu. Oh, acting, itu pura-pura itu. Ya. Jadi, teman-teman, Pura-pura, Pak. enggak pura-pura ya? Beneran ya? Oke, jadi teman-teman, kita sudah menjalani apa namanya perkuliahan dari awal sampai dengan akhir terkait dengan manajemen patient safety ya. Sebentar saya siapkan untuk apa namanya untuk penilaian. Kami juga butuh masukan pesan-pesan teman-teman terkait dengan apa namanya ya perkuliahan kita dari awal sampai dengan sekarang sudah ada 12 jam pelajaran ya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk menutup perkuliahan kali ini dan mata kuliah ini saya ada sedikit untuk teman-teman bisa dibantu terkait dengan testimoninya ya. Sebentar kami siapkan. Ikuti perkuliahan. Saya izin untuk share screen. Oke, teman-teman. Di sini ada, kami ingin tahu bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti perkuliahan manajemen patient safety melalui program praktisi mengajar. Jadi kita kolaborasi ya. Kebetulan kemarin Bu Fia dengan saya ya. Silahkan teman-teman masuk ke website ini menti.com ya, menti.com. Kemudian masukkan kode 88325641. Silahkan dituliskan apapun yang ada di pikiran benak teman-teman terkait dengan perkuliahan kita ya, nanti akan muncul di layar ini tanpa ada namanya ya. Mohon keaktifan teman-teman semua, baik yang sudah membuka kamera maupun yang masih malu-malu sampai hari ini ya. Tolong keaktifannya masuk ke dalam menti.com, kemudian masukkan kode
32 dan 5641 ya. Oke. Pak, benar, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Di sini Inter Award, apa maksudnya ini, Pak? Ya. Masukkan kode kan? Udah masukkan kode, Pak. Tapi oh, ini jawaban, Pak. Maaf, Pak. Oh iya. Masukkan kata-katanya, Aulia Iya, ya. Pak. Silahkan. Yuk. Universitas Muhammadiyah Riau ya. Nanti untuk bukti kami, teman-teman. Oke, 1, alhamdulillah senang. Ini yang jujur loh ya, jangan yang pura-pura loh. Mentang-mentang ada Bu Is, nanti tulisannya yang bagus-bagus. Ayo, silakan dituliskan di sini. Dosen pengampu, saya ganti hurufnya. Yuk, baru 1 yang merespon, teman-teman, silakan. Baru 1, yuk yang lain. Ada? Senang sekali. Yuk, yang lain lagi. Baru 2. Kok cuman 25, Pak? Apanya? Hurufnya. Padahal mau ngetik panjang-panjangnya. Iya. Dibatasi, Pak. Dibatasi. Kamu jangan curhat di situ, Rara. Silakan, yuk. Teman-teman tuliskan di sana. Baru 2, yuk yang lain. Masa terakhir pertemuan di mata kuliah ini masih malu-malu? Silakan dituliskan, baru 2 respon. Paling tidak separuh lah. Yang lain, yang belum pernah ngomong, belum pernah muncul wajahnya di sini. Cuma ada 2 saja yang merespon. Silakan, teman-teman. Nah, kami edit nama dari dosen pengampu. Mohon maaf, Ibu. Menambah wawasan. Oke, yang lain silahkan. Menyenangkan. Oke, yuk yang lain. Kita tunggu. Oke, baru 8 respon, teman-teman. Yang lain silahkan. Oke, yang lain 9. Kami masih tunggu respon teman-teman. Jika ada masukan, silahkan. Apakah yang lain tidak on? Tidak bersama kami di ruang Zoom? Oke. Silahkan. Baru 10. Yang lain masih ada lebih kurang 9 orang. Sudah cukup, bersepuluh saja yang memberikan respon. Nggak bisa 2 kali, Pak. Nggak bisa, kamu kok sukanya banyak-banyak. Kayak makan aja nambah. Sudah cukup 1 kali aja. Oke, sudah? Baik, kalau sudah teman-teman
di closing statement pada perkuliahan bersama praktisi mengajar, kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan kesempatan untuk berbagi bersama teman-teman di Universitas Muhammadiyah Riau. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama perkuliahan, baik kepada teman-teman maupun kepada tim dosen pengampu, Nasfia dan juga Nas Isnaniar. Semoga kolaborasi ini bisa berjalan kembali, kita bisa langsungkan kerjasama kembali di mata kuliah yang lain yang memang sekiranya kami bisa ampu atau sesuai dengan disiplin ilmu kami. Terima kasih sekali lagi. Jika ada kritik dan saran teman-teman bisa disampaikan ya. Mbak Sipen, Mbak Malika sudah punya nomor HP saya. Jika ada masukan, saran, sangat kami terima untuk perbaikan kami ke depannya ya. Kami sangat berharap teman-teman menjadi perawat yang luar biasa ya, jangan mudah menyerah. Teman terus tetap berusaha. Begitu, apapun yang menjadi halangan, rintangan, silahkan dikomunikasikan untuk menggapai cita teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, izin saya tutup perkuliahan sekaligus mengakhiri program praktisi mengajar batch yang keempat atau kali ini. Mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, saya izin untuk tutup, untuk end meetingnya.